Kota Kufa yang sekarang berada di Irak adalah pusat pengetahuan dan perdagangan yang ramai di abad ke-7. Di tengah kota yang ramai ini, seorang anak laki-laki bernama Nu'man ibn Thabit lahir pada tahun 699 Masehi. Dia kemudian dikenal dunia sebagai Imam Abu Hanifah, seorang tokoh besar dalam bidang hukum Islam. Kisahnya adalah tentang kerendahan hati, ketekunan, dan rasa haus akan ilmu yang tak terpadamkan. Keluarga Abu Hanifah bukanlah keluarga kaya atau memiliki kedudukan yang tinggi. Ayahnya adalah seorang pedagang kain biasa. Namun, apa yang kurang dalam hal kekayaan materi, mereka gantikan dengan kesalehan dan nilai-nilai moral yang kuat. Masa kecil Abu Hanifah dihabiskan di antara sutra warna-warni dan linen halus dari toko ayahnya. Bahkan sebagai seorang anak laki-laki, Abu Hanifah memiliki pikiran yang tajam dan haus akan pengetahuan. Dia dikenal karena ingatannya yang tajam dan kemampuannya untuk memahami konsep-konsep kompleks dengan cepat. Dia sering terlibat dalam diskusi dengan para cendekiawan terpelajar yang sering mengunjungi masjid di dekat rumahnya. Ayah Abu Hanifah, meskipun seorang pedagang biasa, memahami nilai kejujuran dan integritas. Dia menanamkan kepada putranya pentingnya nilai-nilai ini tidak hanya dalam bisnis, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Pelajaran awal ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada diri Abu Hanifah muda. Pelajaran tersebut membentuk dasar karakternya dan kemudian akan memandu keputusannya sebagai seorang cendekiawan dan ahli hukum. Pasar adalah sekolah pertama Abu Hanifah. Dia belajar tidak hanya tentang kain dan perdagangan, tetapi juga tentang orang-orang, kebiasaan mereka dan interaksi mereka. Penekanan ayahnya pada keadilan dan kejujuran dalam semua urusan sangat beresonansi dengannya. Itu memicu dalam dirinya hasrat untuk keadilan yang kemudian akan menentukan keputusan hukumnya. Di luar pelajaran praktis perdagangan, ayah Abu Hanifah juga memelihara pertumbuhan spiritual putranya. Dia pastikan bahwa Abu Hanifah menerima pendidikan yang menyeluruh. Ini termasuk menghafal Al-Quran dan menjadi senang sedang ajarannya. Sementara Abu Hanifah awalnya mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang pedagang, takdir memiliki rencana lain untuknya. Sebuah pertemuan kebetulan dengan Syekh Hamad ibn Abu Sulaiman, seorang cendekiawan terkenal Kufa, akan mengubah jalan hidupnya. Terkesan dengan kecerdasan dan semangat belajar pemuda itu, Syekh Hamad membawa Abu Hanifah di bawah bimbingannya. Di bawah bimbingan Syekh Hamad, Abu Hanifah berkembang. Dia mempelajari seluk-beluk hukum Islam, belajar bersama beberapa pemikir paling cemerlang di masanya. Dia dengan cepat membedakan dirinya dengan kecerdasannya yang tajam, kemampuannya untuk menganalisis masalah hukum yang kompleks, dan pendekatannya yang penuh kasih sayang terhadap hukum Islam. Syekh Hamad mengenali bakat unik Abu Hanifah dan mendorongnya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang cendekiawan. Bimbingan ini berperan penting dalam membentuk perkembangan intelektual Abu Hanifah dan menempatkannya di jalan untuk menjadi salah satu pemikir hukum terbesar dalam sejarah Islam. Pengejaran ilmu Abu Hanifah tidak terbatas pada hukum Islam. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, filsafat, dan tata bahasa Arab. Dia percaya bahwa pemahaman yang komprehensif tentang mata pelajaran ini sangat penting untuk penalaran hukum yang sehat. Masjidnya di Kufa menjadi pusat diskursus intelektual, menarik mahasiswa dan cendekiawan dari jauh dan luas. Namun di bidang hukum Islamlah Abu Hanifah memberikan kontribusi terbesarnya. Dia mengembangkan pendekatan sistematis untuk mendapatkan keputusan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ajaran Nabi Muhammad. Metodenya, yang dikenal sebagai qiyas atau penalaran analogis, menekankan penggunaan logika dan akal. Ajaran Abu Hanifah menarik banyak pengikut, dan murid-muridnya kemudian mendirikan salah satu dari 4 mazhab hukum Islam Sunni, mazhab Hanafi. Warisannya melampaui keputusan hukumnya. Itu terletak pada penekanannya pada pengetahuan, akal, dan kasih sayang dalam memahami dan menerapkan Islam. Kisahnya terus menginspirasi jutaan orang di